Mari kita dengarkan cuplikan videonya. Saya seorang Nasrani, seorang pendeta dulunya. Tetap saya mengacu kepada Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa jelas. Bahkan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan, itu tunggal, ya. Dijelaskan kembali, tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Jadi ditegaskan kembali, ya. Akulah Tuhan itu tunggal, ya. Tapi cuma ya kita nggak tahu nanti di dalam perdebatan ini kalau di apologetikakan dan lain sebagainya ya bisa berubah. Tapi saya tekstual aja, ya mungkin sama dengan Pak Hendritan, ya. Jadi Markus 12 ayat 28 juga sama, ya. Jadi ini yang menjadi patokan kami bahwa la ilaha illallah itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan, ya. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subscribe, like dan komen agar sahabat bisa tetap mengikuti info-info kami selanjutnya dan agar sahabat bisa memahami bahwa Allah seluruh dunia hanya ada satu, yaitu Allah yang menciptakan bumi beserta isinya, yaitu Allah Bapa, yang artinya sumber dari semua yang ada. Jadi, kita mengambil kesimpulan bahwa kita sepakat bahwa Allah kita itu hanya ada satu dan tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi marilah kita diskusikan agar kita dapat memahami siapa Allah yang sebenarnya dan agar kita bisa mengenal wajahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan renungkan agar menjadi berkat buat sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang mendengarkannya. Karena Allah kita sesuai dengan kitab suci Alkitab adalah Tuhan Yesus, Allah yang kekal, abadi selamanya, dan tidak akan pernah berubah. Immanuel. Amin. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan Yesus itu disebut juga Immanuel, yaitu Allah yang sedang beserta kita. Yesus artinya dialah yang menyelamatkan umatnya atau juru selamat, seperti yang telah disaksikan oleh Bapak Ustadz tadi. Jadi Yesus itu adalah Allah, juru selamat. Hanya Dia satu-satunya juru selamat. Dan Yesus itu adalah nama yang diberikan dari surga yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ibu Yesus, yaitu sebelum dia dikandung dan sebelum dia lahir ke dunia. Bukan nama dari dunia yang diberikan oleh Maria, ibunya ataupun keluarganya, tetapi itu diberikan dari surga. Nama Allah yang mau dinyatakan ke seluruh dunia. Karena Yesus adalah benar-benar jelmaan Allah yang menyatakan dirinya kepada dunia, kepada umat miliknya, dan menyatakan wajahnya melalui Yesus. Dan Yesus adalah firman dan roh Allah yang menjelma jadi manusia, yang membuat orang kadang-kadang bingung karena
manusia duniawi tidak bisa memahaminya secara rohani, karena itu memang harus benar-benar dipahami secara rohani dengan cara Allah menganugerahkan rohnya kepada kita untuk dapat memahaminya. Karena Yesus, roh atau firman atau kata-kata atau kalimat Allah itu adalah satu dengan Allah, sama seperti manusia. Kata-kata kita, suara kita, kalimat-kalimat kita adalah kita sendiri. Demikianlah Yesus yang telah menjelma jadi manusia itu dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Dan dia datang ke dunia ini sebagai manusia sekaligus sebagai Allah. Itulah yang sangat sulit dipahami oleh manusia duniawi. Manusia duniawi hanya memahaminya secara manusia, tetapi manusia rohani yang telah dianugerahkan oleh Allah pengetahuan itu, hanya mereka lah yang bisa memahami itu. Untuk itu, bila sahabat juga ingin memahaminya, berusahalah untuk mencari wajah Allah yang benar, dan berusahalah untuk menjaga hati serta bertobat meninggalkan jalan-jalan yang tidak disukai Allah. Maka Allah akan menganugerahkan kepada sahabat untuk dapat memahaminya. Silahkan ikuti video-video kami yang sudah ada dalam channel ini agar sahabat bisa memahami lebih dalam siapa Yesus itu yang sebenarnya, yaitu Raja Damai, Allah yang kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak akan pernah berubah sampai suatu saat nanti kita bertemu bersamanya di surga. Terima kasih, silakan direnungkan, semoga bermanfaat. Dadah.